Kita menantikan dunia dalam berita. Selamat malam pemirsa. Salah satu tempat yang nyaman lah ya di daerah Lembang, Bandung ini bernama Imah Seniman. Perpaduan antara alam, kuliner, ada juga penginapan, dan pelayanannya membuat tempat ini menjadi tempat favorit tujuan wisata pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri. Surabi, Surabi kayak pancake. Sana lihat tuh lihat. Tahu pancake itu yang mana? Kayak Surabi. Ini bikin Surabi. Ya pancake itu yang mana sih, aku nggak tahu. Ini dia salah satu menu andalannya, yaitu serabi. Kalau yang tidak tahu serabi, ya serabi itu seperti pancake ya. Kalau yang tidak tahu pancake, ya pancake seperti serabi. Ada apa ini? Jadi ada berbagai macam rasa. Ada yang oncom, andalannya serabi oncom. Kemudian serabi kinca. Kinca itu serabi polos yang disiram pakai gula cair ya, gula merah cair. Kemudian ada juga coklat dan keju. Kemudian ada kelapa hijau nih, kelapa hijau juga yang langsung dipotong di situ. Pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan surabi sehingga bisa menjadi pengalaman tersendiri ya, apalagi bagi anak-anak yang memang masih belum mengetahui berbagai jenis makanan. Di mana? Monyet? Mana? Ada monyet? Coba cari ke atas, ada lihat, ada monyet. Ada hilang. Hilang. Ada. Oh, ada. Nggak ada. Kan ada bacaannya biasa. Nah, jadi kalau di sini tuh konsepnya back to nature. Dan ini ada sentuhan-sentuhan tradisional yang perpaduannya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi tempat rekreasi yang ya bolehlah dicoba gitu. Imah Seniman ini berlokasi di Kolonel Masturi ya, daerah Lembang. Lokasinya tidak terlalu jauh juga dari jalan raya. Untuk masuk ke pintu utamanya, pengunjung akan melewati sebuah jalanan yang menurun karena lokasinya memang berada di bawah lembah. Imah Seniman ini merupakan objek wisata yang masih memiliki manajemen yang sama dengan Sapu Lidi yang sudah beroperasi lebih dahulu dimulai tahun sekitar 2001. Tempat ini juga menawarkan banyak kenyamanan dalam pelayanannya untuk pengunjung dengan slogan tidur di danau, makan di hutan. Tapi kalau tidur sih katanya ya banyak review yang mengatakan bahwa tempatnya tidak begitu bersih juga. Kemudian spooky ya, agak-agak horor gitu sih katanya. Ya entahlah, kami juga nggak coba untuk menginap di sini sih sebetulnya. Robi Cahyadi, pemilik sekaligus pengelola tempat seluas 15 hektar ini, begitu memperhatikan aspek lingkungan dengan tidak menebang satu pohon pun saat pembangunannya katanya. Ia lebih memilih memanfaatkan lahan yang tidak ditumbuhi pepohonan untuk dibangun villa dan arena permainan. Nah, ini awalnya nama Imah Seniman ini merujuk sebagai identitas interior seni etnik pada villa dan bangunan kamar di tempat ini. Selain itu, juga karena menjadi tempat workshop untuk mengajar memahat. Akan tetapi rupanya lebih banyak yang datang ke sini untuk mengadakan gathering ya. Sehingga perlahan workshop pahat pun ditiadakan dan para pemahatnya pindah ke Bali. Duh, sayang banget ya. Nah, saya nggak ngerti kenapa dua bocil ini malah ngelihat orang yang lagi foto-foto di air terjun ini ya. Malah ditontonin lagi. Nuansa seni masih berasa di tempat ini dengan suasana udara Lembang yang sejuk. Zaman dahulu ya. Perahu. Perahu zaman sekarang aja kan.
Ikannya loncat deh. Mana? Ikan Loh. loncat. Ikan loncat. Kalau kita memperhatikan sekeliling yang masih berupa hamparan panorama alam indah, ini akan membuat kita betah berlama-lama di sini. Fasilitas yang ada pun ada resort 2 villa dengan 66 kamar, ada meeting room, dan ada restoran juga dengan menu Indonesian food. Oke, ini makanan sudah datang. Jadi konsepnya itu tempat makannya ada di gubuk-gubuk. Tarik kicop, mari kita coba. Sikat. Kemudian serabi kinca dan oncom yang menjadi andalannya. Ya enak sih, dia serabinya berisi, kemudian rasa kelapanya itu cukup kuat juga dengan taburan oncom yang tidak pelit deh, banyak, enak. Kemudian ini ada ayam bakar warisan dengan bumbu rempah khusus. Dia lebih berasa ke manis ya, tapi ada gurih-gurihnya gitu. Dagingnya juga tidak alot, meskipun dia ayamnya pakai ayam kampung ya, tapi tidak alot. Mungkin sebelumnya sudah diproses dulu, dibuat tidak alot ya. Enak. Kemudian ada karedok. Karedok itu seperti salad ala Sunda, tapi terbuat dari sayur-sayuran yang mentah ya. Bumbu kacangnya juga enak sih, enak. Karedoknya enak. Ada gepuk sapi. Gepuk sapi tidak alot ya, dagingnya dia pecah begitu kita makan tuh, pecah ya di lidah gitu. Rasanya juga enak, lebih berasa gurih ya kalau gepuk sapi. Kemudian ada mendoan juga. Mendoan sih nggak begitu spesial, rasa biasa mendoannya. Kemudian ada ikan asin jamar roti, tidak terlalu asin rasanya. Biasanya sih sudah direndam oleh air dulu ya sebelum digoreng. Ayam goreng lebih berasa rasa gurihnya, dan dagingnya juga tidak alot, empuk, bisa buat anak-anak. Dan ada sayur asem ya, yang rasanya biasa aja sih kalau sayur asem, nggak ada yang spesial. Nah, kalau mau nginep nih, kamar-kamar di sini dibangun dari kayu Jepara dengan desain seperti bangunan zaman dahulu. Selain itu, terdapat villa juga di atas danau lengkap bersama perahu sampan. Ini kisaran harga menginapnya variatif tergantung waktu yang dipilih, apakah weekday atau weekend. Tapi ini kan sekelas bintang 3 ya. Kurang lebih mungkin 400-500 ribu. Di sini juga ada paket menginap rombongan berupa paket outbound corporate minimal 20 peserta, termasuk ATV, Flying Fox, High Rope, dan berkuda.